Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jenny. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga semester 2, Kampus Tiki Pelita, Nusantara Situl. Di sini saya akan membawakan beberapa tugas rangkuman materi. Saya sangat senang bisa membawakan tugas rangkuman hari ini untuk berbagi informasi yang menarik untuk kita semua tentang beberapa materi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi konsep-konsep yang menarik dan relevan dalam beberapa materi yang akan saya bawakan. Saya berharap materi ini dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya pengetahuan kita bersama. Baik, untuk materi pertama yaitu Sistem Informasi dan Manajemen. Sistem Informasi Manajemen SIM adalah suatu sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang menghasilkan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. SIM berfokus pada pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi informasi yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan bisnis secara efektif dan efisien. Beberapa poin penting terkait materi ini adalah: yang pertama, pengertian SIM. SIM adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan berdasarkan data informasi yang tersedia. Yang kedua, fungsi SIM. SIM membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta evaluasi kinerja organisasi. Yang ketiga, tujuan SIM: memastikan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan mudah diakses untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang keempat, manfaat SIM: meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas keputusan manajerial, dan meningkatkan daya saing organisasi. Yang kelima, proses SIM meliputi pengumpulan data, pengolahan data menjadi informasi, penyimpanan informasi, distribusi informasi, serta penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang keenam, komponen SIM melibatkan manusia atau penggunaan dan pengelola, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, serta kebijakan dan prosedur. Materi ini penting dalam memahami bagaimana sistem informasi dan manajemen bekerja secara bersama-sama untuk menciptakan informasi yang berharga bagi organisasi. Pengaruh negatif dari sistem informasi manajemen atau SIM meliputi ketergantungan berlebihan, kesalahan data, pelanggaran keamanan, biaya implementasi dan pemeliharaan tinggi, resistensi terhadap perubahan, dan overload informasi. Manajemen yang tepat dan perlindungan data yang kuat dapat membantu mengatasi dampak negatif ini. Baik, selanjutnya untuk materi kedua. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau dalam kurung TIK adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai teknologi yang digunakan untuk memproses, mengambil, menyimpan, dan mentransmisikan informasi dalam bentuk digital. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, isolasi sosial. Interaksi sosial berkurang.
Penggunaan teknologi komunikasi dapat menggantikan interaksi tatap muka yang dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesepian. Kualitas hubungan menurun. Hubungan interpersonal dapat terganggu oleh ketergantungan pada komunikasi digital daripada interaksi langsung. Yang kedua, penyebaran informasi palsu, hoax dan misinformasi. Kemudahan penyebaran informasi melalui internet dan media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan hoax dan misinformasi yang dapat menyesatkan publik dan menyebabkan kerugian sosial dan politik. Radikalisasi dan ekstremisme. Platform online dapat digunakan untuk menyebarkan ideologi ekstrim dan radikal yang dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas sosial. Yang ketiga, dampak kesehatan masalah fisik. Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti mata lelah, sakit punggung, dan masalah postur. Kesehatan mental. Paparan terus-menerus terhadap media sosial dan tekanan untuk tetap berhubung secara online dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Mengatasi dampak negatif TIK memerlukan pendekatan yang holistik, termaksud kebijakan pemerintah yang tepat, pendidikan tentang penggunaan teknologi yang bijaksana, serta langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data dan privasi pengguna. Selain itu, Anda juga bisa memulai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara negatif dari lingkungan terdekat Anda seperti di rumah, kepada keluarga dan saudara. Dampak teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam rumah tangga. Positif. Yang pertama, konektivitas keluarga. Memungkinkan keluarga untuk tetap terhubung meskipun jarak jauh. Memfasilitasi komunikasi rutin dan pertukaran informasi. Yang kedua, pendidikan mendukung pembelajaran jarak jauh, akses ke sumber belajar online, dan pengembangan keterampilan digital bagi anggota keluarga. Ketiga, hiburan. Menyediakan akses ke hiburan digital seperti streaming, film, musik, dan permainan untuk menikmati waktu bersama keluarga. Negatif. Yang pertama, ketergantungan potensi. Ketergantungan pada teknologi mengganggu interaksi langsung antar anggota keluarga dan mengurangi waktu berkualitas bersama. Yang kedua, konten negatif. Risiko paparan konten negatif atau tidak pantas seperti kekerasan atau pornografi yang dapat berdampak negatif terutama pada anak-anak. Ketiga, kesehatan mental. Penggunaan berlebihan teknologi dapat menyebabkan gangguan tidur, kecanduan digital, dan masalah kesehatan mental lainnya dalam rumah tangga. Dengan memperhatikan dampak positif dan negatif teknologi, informasi, dan komunikasi TIK dalam rumah tangga, penting untuk menemukan keseimbangan dalam penggunaan teknologi untuk memperkuat hubungan keluarga, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi risiko yang mungkin timbul. Dan untuk materi yang ketiga, moral, etika, dan hukum, implikasi etis dan teknologi informasi dan komunikasi. Perilaku kita diarahkan oleh moral, etika, dan hukum. Etika berkomputer amat penting karena masyarakat memiliki persepsi dan ketakutan tertentu yang terkait dengan penggunaan komputer. Kehadiran teknologi informasi pada berbagai bidang kehidupan dan mengakibatkan atau menimbulkan dampak negatif bagi penggunaan atau pelaku bidang teknologi informasi itu sendiri, maupun bagi masyarakat luas yang secara tidak langsung berhubungan dengan teknologi informasi tersebut. Moral.
Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kita mulai belajar mengenai perilaku moral sejak dahulu kala, sebagaimana pernyataan orang bijak. Perlakuan orang lain sebagaimana layaknya kita ingin diperlakukan. Aturan perilaku ini adalah moral kita. Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak semuanya mengikuti seperangkat moral yang sama, terdapat kesamaan di antara semuanya. Melakukan apa yang secara moral benar adalah landasan dasar perilaku sosial kita. Etika. Secara umum, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, bahasa Arab yakni akhlak, yang berarti watak, perilaku, adat, kebiasaan dalam bertingkah laku. Perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Dalam arti yang lebih khusus, etika adalah tingkah laku filosofi dalam hal ini. Etika lebih berkaitan sumber pendorong yang menyebabkan terjadinya tingkah laku atau perbuatan ketimbang dengan tingkah laku itu sendiri. Dengan begitu, etika dapat merujuk pada perihal yang paling abstrak sampai yang paling konkret dari serangkaian proses terciptanya tingkah laku manusia. Hukum atau law adalah peraturan perilaku informal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan komputer di bidang bisnis dan pemerintahan, tidak terdapat perangkat hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Hal ini dikarenakan pada saat itu komputer merupakan inovasi baru dan sistem hukum membutuhkan waktu untuk mengejarnya. Alasan akan pentingnya etika komputer. Yang pertama, kelenturan logika, kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. 2. Faktor transformasi fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Yang ketiga, faktor tak kasat mata. Minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam yang selalu operasi internalnya tersembunyi dari penglihatan. Baik, itulah beberapa rangkuman materi yang saya bawakan. Sekian informasi yang dapat saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya.